Di tengah diskusi hangat soal pergantian pelatih, Timnas Indonesia ketiban hukuman berat. FIFA mendadak menjatuhkan sanksi kepada PSSI dan dua pemain Timnas akibat insiden di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun, hukuman yang diberikan FIFA ini tampak menarik karena ada beberapa kejanggalan di dalamnya. Kartu merah dan protes dari dua pemain Timnas Indonesia sejatinya bukan pelanggaran berat, masih kalah berat ketimbang pelanggaran dokumen naturalisasi Malaysia. Tapi hukuman yang dijatuhkan untuk Indonesia justru lebih berat. Benarkah FIFA pilih kasih terhadap Indonesia? Starting 11 Moment kali ini akan mengusut hukuman FIFA untuk Timnas Indonesia. Apakah benar ada indikasi pilih kasih? Simak pembahasannya sampai tuntas. Laga terakhir Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 berubah menjadi lahan penuh kontroversi. Laga yang berakhir dengan kekalahan 0-1 atas Irak itu diwarnai sejumlah insiden. Salah satunya adalah insiden ribut-ribut yang bermula dari protes para pemain Indonesia kepada wasit asal Cina, Manning, yang memimpin laga. Sejumlah keputusan wasit asal Tiongkok, Manning, dianggap sangat kontroversial dan berat sebelah. Terutama saat Kevin Dix dijatuhkan di kotak penalti. Tapi pelanggaran yang diberikan justru bukan tendangan penalti. Begitu laga selesai, emosi para pemain Indonesia pun langsung meledak, termasuk Tom Hei dan Shane Patinama. Mereka berdua mendatangi Manning dan menuntut penjelasan atas beberapa keputusan yang dinilai merugikan tadi. Namun alih-alih didengar, protes itu ternyata justru berujung fatal. Manning mengeluarkan kartu merah untuk Tom Hei karena dianggap melakukan protes secara berlebihan. Shane Patinama tak luput dari sasaran wasit di pertandingan itu. Protes berlebihan membuat wasit berniat memberikan Shane kartu merah. Manajer Timnas Indonesia Sumarji berusaha mengganggu wasit di saat yang sama. Kartu merah itu pun akhirnya dihadiahkan pada pria yang akrab disapa Pak Marji itu. Laga Indonesia versus Irak juga diwarnai aksi pelemparan botol dan gelas plastik ke arah lapangan saat laga memasuki menit 85. Jaitzes dan para pemain Timnas yang lain bahkan sampai turun tangan menenangkan fans dan memunguti sampah-sampah yang dilemparkan tadi, menyisakan cerita tersendiri di Arab Saudi. Setelah kegagalan melangkah ke Piala Dunia 2026, publik sepak bola Indonesia diguncang isu hangat pergantian pelatih. Setelah kepergian Patrick Kluivert, kursi kepelatihan Timnas Indonesia senior kini kosong. Saat masyarakat Indonesia sedang sibuk memikirkan siapa pengganti Kluivert, kabar mengejutkan tiba-tiba datang dari FIFA. Federasi sepak bola tertinggi dunia mengonfirmasi bahwa Indonesia dijatuhi hukuman akibat insiden yang terjadi di laga kontra Irak. Hukuman ini menyasar PSSI serta dua pemain yang terlibat konfrontasi dengan wasit, Tom Hei dan Shane Patinama. Nominal hukuman yang diberikan FIFA juga tampak tidak main-main. PSSI menjadi pihak pertama yang menerima sanksi berat ini. Badan Sepak Bola Dunia itu menjatuhkan denda sebesar 50.000 Swiss franc atau setara dengan 1 miliar rupiah. Hukuman ini diberikan sebagai konsekuensi atas insiden pelemparan botol dan gelas plastik para penggemar Indonesia yang dinilai FIFA mencederai sportivitas. Sanksi juga jatuh untuk Tom Hei dan Shane Patinama. Keduanya dijatuhi denda masing-masing 5.000 Swiss franc atau sekitar 103 juta rupiah karena dianggap melanggar kode etik dengan protes berlebih pada wasit. Bukan hanya itu, Tom Hei dan Shane Patinama juga dijatuhi hukuman larangan bermain untuk 4 pertandingan ke depan. Kita semua bisa memahami hukuman FIFA sebagai hukuman atau sanksi biasa atas tindakan tidak disiplin. Akan tetapi kalau diperhatikan, ada beberapa kejanggalan yang muncul dari dua hukuman FIFA pada Timnas Indonesia ini. Satu di antaranya adalah hukuman kepada Shane Patinama. Manajer Timnas Indonesia Sumarji sebelumnya mengatakan kalau Shane memang melakukan protes. Sumarji kemudian berinisiatif mendorong tangan wasit supaya wasit tidak memberikan kartu merah kepada Shane. Sumarji kemudian mengonfirmasi kalau wasit akhirnya mengeluarkan kartu merah untuk dirinya, bukan Shane.
Faktanya, setelah saya baca yang di kartu merah saya sama Tom, Shane enggak. Jadi bukan 3 yang di kartu merah, yang di kartu merah 2. Saya tanda tangan, itu hasil matchcom. Itu satu yang kartu merah saya, yang kedua Tom, Shane Patinama enggak, kata Sumarji seperti mengutip via Tempo. Pernyataan dari Sumarji menegaskan bahwa kartu merah di akhir laga melawan Irak sejatinya diberikan untuk dirinya, bukan Shane Patinama. Tapi laporan resmi dari FIFA justru mengonfirmasi kalau yang kena denda dan dijatuhi larangan menghadiri laga adalah Shane seperti sebuah hukuman yang salah sasaran. Dalam tayangan ulang dan grafis informasi juga terlihat jelas bahwa Sumarji dan Tom Hela yang mendapat kartu merah. Tapi entah bagaimana ceritanya, FIFA justru menetapkan Tom Hay dan Shane sebagai pihak yang bersalah dan dijatuhi larangan bermain 4 laga serta denda 5.000 Swiss franc. Bila ditarik ke konteks yang lebih luas, anomali seperti ini sebenarnya bukan kali pertamanya terjadi. FIFA memang kerap inkonsisten menetapkan sesuatu. Bahkan alasan pemilihan Arab Saudi dan Qatar sebagai host putaran keempat saja masih tanda tanya sampai sekarang. Memang keputusannya ada di tangan AFC, tapi penunjukan tuan rumah itu pasti juga sudah mendapat izin dari FIFA. Publik mungkin masih bisa memaklumi salah sasaran FIFA. Toh pada akhirnya jumlah orang yang dihukum cuma 2, sesuai pernyataan Sumarji, meski orangnya salah sasaran. Akan tetapi, kalau melihat nominal denda, maka kita bisa melihat keanehan FIFA yang selanjutnya. Kita tahu kalau sepak bola Asia Tenggara sedang dihebohkan dengan kasus naturalisasi palsu timnas Malaysia. Kasus ini bahkan bikin geger di dunia internasional karena melibatkan klub-klub Eropa termasuk Deportivo Alaves. FIFA sudah menjatuhkan hukuman, tapi kalau melihat nominalnya, kita akan menemukan kejanggalan. Masing-masing dari 7 pemain Malaysia yang terlibat kasus naturalisasi palsu mendapat denda sebesar 2.000 Swiss franc. Kalau dirupiahkan, jumlah ini setara dengan sekitar 41 juta rupiah. Nilainya tentu saja jauh berbeda dengan nominal sebesar 5.000 Swiss franc atau sekitar 103 juta rupiah yang dijatuhkan kepada Shane dan Tom Hay. Coba kita berpikir secara logika saja, pelanggaran mana yang lebih berat? Memalsukan dokumen dan membuat pernyataan palsu demi membela sebuah negara? Atau melakukan protes terhadap keputusan yang jelas-jelas janggal? Sudah pasti pelanggaran pemalsuan dokumen seharusnya ada di tingkatan yang lebih berat. Namun lagi-lagi, entah siapa yang memberikan FIFA ide untuk menetapkan hukuman ini. Ada yang mengatakan kalau Indonesia lagi-lagi dikerjai oleh FIFA. Kita tahu kalau Malaysia adalah salah satu petinggi AFC dan AFC pasti bernaung di bawah FIFA. Hukuman larang bertanding dan segala hal terkait denda pasti akan dicek AFC terlebih dahulu sebelum akhirnya diputuskan oleh FIFA. Terlepas hukuman yang didapat Shane dan Tom Hay, masyarakat Indonesia memang sudah dipastikan tidak akan melihat keduanya di jeda internasional bulan November ini. Timnas senior telah dikonfirmasi tidak akan menggelar FIFA Matchday. Jatah FIFA Matchday ini nantinya akan diberikan kepada Timnas Under-23 asuhan Indra Syafri. Sudah menjadi rahasia umum kalau Indra Syafri kini sedang mempersiapkan kekuatan terbaiknya jelang SEA Games 2025 di bulan November. Untuk itu PSSI memberi kesempatan pada Coach Indra untuk menggelar uji coba di Stadion Pakansari pada 15 dan 18 November. Timnas Under-23 dijadwalkan akan bertanding 2 kali melawan Timnas Mali Under-23. Pertandingan antara Indonesia versus Mali Under-23 ini tidak terdaftar sebagai FIFA A-Match, sehingga hasilnya tidak berpengaruh pada peringkat FIFA Senior Indonesia. Hal ini memungkinkan skuad muda tetap mendapatkan pengalaman bertanding internasional tanpa mengganggu peringkat tim senior. Selain untuk persiapan, keputusan ini juga dipengaruhi oleh kondisi tim senior yang sedang berada dalam fase transisi, mengingat belum adanya pelatih kepala baru sejak Patrick Kluivert meninggalkan jabatannya. PSSI memilih memberikan kesempatan untuk para pemain muda sembari menanti kepastian untuk timnas senior. Nah, itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai hukuman FIFA untuk timnas Indonesia yang lagi-lagi menunjukkan kejanggalan. Kalau menurut kalian sendiri, gimana Football Lovers? Apakah Indonesia lagi-lagi dikerjai FIFA? Coba tulis opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai tuntas. Selalu pastikan kalian like dan subscribe kalau kalian suka videonya. Lalu nyalakan juga tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola lainnya dari channel Starting 11 Moment.
Sampai jumpa di video selanjutnya.